4 kali lebih, 3 kali lebih. Apa ada siang? Iya, Pak. Satu apa lupa. Siang kan aduh. Ini gitu ada. Orang negara lu bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abadah, wa a'azza billah, wa hasamal ahzaba wahdah. Allahumma sholli wa sallim ala man bihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para guru-guru, para sesepuh, para pimpinan majelis-majelis taklim, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Subhan Bodi. Dan doakan semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki, dan diberikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, juga diberikan kesehatan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat duduk di majelis taklim Ba'alawi. Semuanya ini dan bukan adalah karena nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini senantiasa mendapatkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita mulai acara yang pertama, yaitu bacaan tahlil. Allahumma rabbi wa sa'in wa ashhadu wa sa'in wa antum mujtahidin wa radana ta'amin wa rabbiya sa'in wa sa'in wa sa'in wa bi'ahdi wa yadin wa rawahi wa khair rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala baqiyati sahabati wa khalifati rasulillahi ajma'in. Sunna arwahi walidina wa abaina wa ummahatina وجدنا كينا وعملنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لا إله إلا الله 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 بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
Kali ini diwakili oleh sekali dari Al-Muqtadir. Pada yang wakilnya kami persilakan. Sebelum semoga sambutan perlu disampaikan ada pantun dari Betawi pergi haji kepada Makkah. Cakep. Jangan lupa membeli kurma. Cakep. Kalau hidup ingin berkah, jangan jauh dari ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para asatidzah, para hujjah, wabil khusus guru kita bersama yaitu
Al-Kiai Haji Subhan Fauzi, dan juga para sahabat lainnya yang saya nggak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para atas sekalian. Hadirin berbahagia, saya atas nama Ketua Masjid Al-Muttaqin Kampung Baru Matraman, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyambut atas nama Ketua Masjid. Kemudian saya terima kasih kepada guru kita yang sudah berpuluhan tahun beliau mengajar di Masjid Al-Muttaqin. Karena beliaulah masyarakat Masjid Al-Muttaqin, jamaah Masjid Al-Muttaqin mengenal yaitu adanya fikih. Karena fikih ini adalah salah satu ilmu yang memang harus semua pun tahu, karena salah satu peribadatan kita tergantung daripada pengetahuan fikih kita. Tetapi alhamdulillah berkat kehadiran beliau, alhamdulillah jamaah atau masyarakat sekitarnya sudah mengenal sedikit banyaknya tentang fikih yang berdasarkan oleh beliau. Dan saya sekaligus atas nama Ketua Masjid Al-Muttaqin mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada beliau yang memang barusan saya sampai sebetulnya nggak langsung sini. Saya sampai di panitia disediakan kopi, jadi ngopi dulu. Karena tadi di mobil saya ngelentur itu tahu-tahu sampai saya bilang sama sopir sama yang bawa mobil kok Jakarta Cibinong tetap banget, rupanya saya tidur baru di sini sampai. Sekali lagi saya ucapkan maaf sebesar-besarnya kepada guru kita. Dan mungkin semasa beliau mengajar di Al-Muttaqin, saya banyak alfanya, banyak urusan yang memang terkadang nggak mungkin hadir. Kali ini saya sama pribadi mohon bukan untuk maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang dapat saya sampaikan, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan atas sambutan dan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Subhan Fauzi. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad musiman bil khairat wa zahil hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap yaitu DKM masjid baik yang di Jakarta maupun yang di Cirebon, Cibinong, yang alhamdulillah yang bisa hadir memenuhi acara halal bihalal ini. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub dan mahabbah saya. Kita doakan agar semua jamaah diberikan kesehatan, amin, dan umurnya dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan, saya mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amrin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, diistighfar syukur, mari kita panjatkan kehadiran al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada Allah kepada kita, sehingga dengan izin Allah kita dapat berkumpul dalam munasabah yang amat mulia, yakni kita mengadakan halal bihalal.
sengaja setiap tahun ya saya kumpulkan di satu tempat ini ya, satu biar tidak capek ya. Kalau saya buka besok dari majelis ini hari ini majelis ini capek ya, saya nggak bisa jalan-jalan jadinya. Ya kalau digabungin kayak begini kan enak, sekaligus habis ya, sekaligus habis ya. Mudah-mudahan ya perkumpulan kita ini dengan seperti ini kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, jamaah yang lain kita akan saling mengenal lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kita telah mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menyelesaikan ibadah yang begitu berat, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Bukan hanya puasa ya, ya kita juga dianjurkan untuk qiyamul lail, kita juga diperintahkan untuk baca Quran ya, kita juga dianjurkan menjaga jawari kita selama sebulan, tidak melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita ya. Yang kita harapkan dari ibadah puasa yang kita kerjakan, segala dosa-dosa kita, kesalahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kejelekan kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mal ba'da intihai Ramadan, amal apa yang kami harus kerjakan setelah Ramadan meninggalkan kita ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, istaqimu bi'amalil khair, istiqomahlah kalian untuk mengerjakan amal kebaikan. Nggak ada ya jalan satu-satunya untuk mempertahankan iman dan kualitas takwa kita setelah Ramadan kecuali dengan istiqomah. Ya, istiqomah gampang diucapkan, tapi prakteknya di dalam kehidupan kita luar biasa susah. Ya, kita lihat sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau istiqomahnya ya kecil, nggak seberapa. Ya, apa istiqomah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Yaitu setiap mendengar orang yang bersin, beliau jawab. Kan nggak seberapa. Ya, kecil di mata kita, di mata Allah luar biasa. Makanya ketika satu hari beliau dengan beberapa sahabat ingin melakukan perjalanan jauh naik kapal laut. Ketika kapal laut itu sudah mulai berjalan, ya meninggalkan pinggiran laut, Abdullah bin Mas'ud ini mendengar di pinggir pantai ada yang bersin ketika itu. Beliau langsung nyewa perahu kecil 2 dinar ketika itu untuk balik lagi ke pinggir laut. Ditanya siapa yang tadi bersin? Saya ya sahabat Nabi. Cuma mengucapkan yarhamkumullah, balik lagi di kapal. Nah, di saat di malam hari tengah laut, Abdullah bin Mas'ud dengan beberapa sahabat yang saat itu belum tidur ini mendengar suara, ya, yang suara itu dari langit yang mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya engkau telah beli surga sebesar 2 dinar. Ya, ini lantai bersin doang. Ya, seperti juga Sayyidina Bilal bin Rabah, ya, yang ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi melihat telapak kakinya Bilal sudah ada di surga. Ya, sehingga Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, ya, ketemu dengan Bilal. Bilal tanya kepada Nabi, ya Bilal, amal apa yang kau kerjakan sehingga aku telah melihat telapak kakimu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Aku tidak punya amal apa-apa ya Rasulullah, terkecuali aku istiqomah setiap wudu aku sholat sunnah wudu. Padahal ketika itu Nabi belum pernah mengajarkan, tapi Bilal sudah istiqomah sholat sunnah. Ya, makanya kata Al-Habib Abdullah Azad dalam kitab Isra Umawanah dikatakan, kalau kita menginginkan mengistiqomahkan ya bentuk ketaatan kepada Allah, pilihlah yang ringan-ringan. Ya, jangan kita mengistiqomahin sesuatu yang berat-berat. Ya, misalnya gue mau puasa tiap hari ya, susah. Ya, gue mau puasa Nabi Allah Daud, susah. Ya, yang ringan-ringan, setiap hari mau sedekah 5.000. Ya, kita mampu. Setiap hari yang istiqomah sholat duha. Ya, setiap hari yang istiqomah sebelum tidur sholat witir. Yang kecil-kecil. Ya, tapi di mata Allah hal-hal yang seperti itu ini besarnya luar biasa.
Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya kata Nabi, istiqomah kalian setelah Ramadan meninggalkan kita, ya seperti apa? Kalau di Ramadan kita sering sholat sunnah tiap malam 23 rakaat, paling tidak ya setelah Ramadan meninggalkan kita sholat witir dah sebelum tidur. Ya kalau kemarin Ramadan 3 kali khatam Quran kita, paling enggak habis Ramadan setiap pada sholat 5 ayat aja dah. Tapi istiqomah terus. Ya kalau kemarin kita istiqomah jor-joran sedekah, ya buka puasa ngirimin makanan ke masjid, paling enggak ya setiap hari kita sedekah ada 5.000 perak sebelum berangkat kerja. Nah hal yang seperti itu yang penting istiqomah. Istiqomah khairun min alfi karamah. Ya istiqomah itu lebih mulia dibanding orang yang punya 1000 karamah. Ya nah, makanya istiqomah ini penting. Ya makanya setelah Ramadan ini supaya Ramadan membekas terus ya dalam hati kita, apa yang kita kerjakan amal soleh ini kita istiqomahin setiap hari. Ini Ramadan terus akan melekat di dalam hati kita. Jangan kita menjadi hamba Allah yang hanya ibadah di bulan Syaban doang. Ya jangan kita jadi hamba Allah yang getol ibadahnya di bulan haji doang atau di bulan Rabiul Awal doang. Ya jadilah kita hamba-hamba Allah yang Rabbani, yang terus menerus. Ya sebab di dalam kitab Tajul Arus dikatakan ya anna sholihah, ya sesungguhnya yang dikatakan orang soleh itu siapa? Ya mereka alladzi yata'abbadu hatta yamut. Ya kemudian dikatakan alladzi yastaqimu, ya ibadah ya hatta yamut. Mereka orang-orang yang istiqomah ya beribadah kepada Allah, dia nggak pernah meninggalkan ibadah kecuali meninggal dunia. Ya, makanya dikatakan dalam Quran apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, kita jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti kita ibadah, jangan pernah berhenti kita ngaji menimba ilmunya Allah sebelum kita meninggal dunia. Al-Imam Abu Hanifah umur 65 tahun, beliau setiap malam mesti keliling dari majelis ke majelis, dari majelis ke majelis. Sehingga muridnya tanya, wahai Imam Abu Hanifah, engkau kan imamul mazhab. Ya, namun setiap malam aku masih perhatikan kau keliling dari majelis ke masjid. Ya, kata beliau, aku tidak akan berhenti untuk menimba ilmunya Allah kecuali Allah sudah menjemput ajal sudah sampai. Nah, ini. Ya kita lihat ya yang berjalan di ulama-ulama salafus saleh yang mereka ibadahnya luar biasa, hatta remeh sekecil apapun ya tapi istiqomah. Di tahun itu ada seorang wali Al-Habib Ali, ya bangsanya Petrus. Beliau nggak punya amalan kecuali baca la ilaha illallah di pasar, istiqomahnya. Ya jadi setiap 3 menit sekali diteriak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pasar kan diteriak di tengah pasar. Ya, jika ada orang tanya ya Habib, ya kenapa Habib setiap habis sholat duha selalu duduk di tempat ini sampai jam 11 siang? Beliau duduk setiap 3 kali, ya 3 menit, beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah di tengah pasar. Kata beliau, saya cuma amalan saya cuma ini. Ya baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk apa saya baca di pasar dan di masjid? Untuk mengingatkan orang-orang yang di pasar agar tidak main timbangan, nggak curang dengan timbangan, ya nggak makan riba dan lain sebagainya. Makanya di saat aku teriak untuk mengingatkan mereka para pedagang supaya mereka tidak curang dengan timbangannya, dengan kiloannya. Bisa jadi wali. Baca la ilaha illallah tiba saya baca di pasar Batam Merah. Lo kedok itu teriak. Ya, di wali kita sekolah. Tujuannya apa? Mengingatkan orang. Ya, sebab pasar itu bukan maksiat. Pasar itu tempatnya maksiat. Ya, nah, tapi kalau kita istiqomah dengan hal-hal yang kecil, Allah angkat derajat kita. Ya, sebab ya Allah itu mengangkat derajat orang itu bukan dari segi ibadah kita, salat kita, puasa kita. Justru ya kita punya sifat karim pada orang, menyenangkan orang susah, memberikan makan kepada orang yang lapar, itu lebih luar biasa. Ya dibanding kita ibadah tiap malam 100 rakaat, puasa dan ya belum tentu. Walaupun itu salah satu wasilah. Ya makanya ketika Nabi Musa ditanya,
Ya, aku puasa apakah amal ibadah yang paling bagus ya Rabb, kata Nabi Musa. Ya, kalau puasa kan buat dirimu ya Musa. Kalau sholat yang kau kerjakan buat dirimu agar kau tercegah dari perbuatan keji dan maksiat. Ya, tapi kalau engkau memberikan makan kepada orang yang lapar, sesungguhnya aku di samping orang fakir itu, insya Allah. Ya, ternyata. Ya, makanya, kita terus ya istiqomah. Ya, baik dari ibadah kita, taklim kita, baik di mushola atau di majlis taklim, ya kita teruskan, kita istiqomahkan. Insya Allah orang kalau istiqomah, jaminan kata Hamid Al-Hajjaj, wafatnya akan husnul khatimah. Ya, wafatnya akan husnul khatimah. Baik orang beristiqomah ngaji, ya paling meninggalnya kalau nggak lagi mau pergi ngaji, pulang ngaji matinya. Ya, orang biasa sholat malam, ya matinya nggak jauh. Kalau mau ambil lagi wudhu meninggal, atau setelah sholat tahajud dia meninggal dunia. Tapi kalau orang ahli maksiat, dia meninggalnya nggak jauh dari itu. Ya, imam lagi dia pengen ke warung melipir, ya atau dia harus mabuk meninggal, nggak jauh daripada amalnya. Ya, namanya istiqomah ini penting. Ya, oleh karena itu, ya kita minta kepada Allah agar kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah agar kita selalu bisa istiqomah, dia melaksanakan segala semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tahun ini kita sengaja mengadakan di aula. Biasa kita di masjid. Ya satu kalau di aula bisa merokok bebas. Ya kita mengotorin di sini aja lah, motorin itu cuma masjid. Kemudian yang kedua, saya mau mengajak lagi jamaah. Ya kita lihat atas itu, ini plafon, ini model plafon, jelek banget. Ya dulu ada kamar mandi di sini, kamar mandi 3. Ya karena bocor, terus mau air kemana-mana. Akhirnya kamar mandi santri ada bukan, nggak ada kamar mandi di atas sekarang, ada pindah di depan, itu juga buat kencing doang. Ya kalau di BAB di kamar mandi bawah. Ya, nah oleh karena itu ada kepengen, ya ini kita rapiin bareng-bareng. Kalau musim itu nggak mau, boleh ngambil duit. Ya kita bangun pesantren di jamaah, ya kita perbaiki juga di pesantren jamaah. Ya buat ya invest kita nanti di akhirat. Ya selama pondok ini berdiri, itu tempat ngaji nih, jadi santri kalau ngaji di sini, ya kemudian juga ibu-ibu, kaum ibu kalau ngaji ada di sini pagi, ya di sini semua kegiatan santri di sini semua. Ya Allah apa yang kita infakkan nanti, ya lagi bermanfaat. Ya pahalanya terus mengalir, hatta kita sudah meninggal dunia, selama pondok ini berdiri, ya terus pahala terus akan mengalir ya kepada kita. Nah ini kita mau pelakon yang di masjid atas tuh, dan ini sudah pelakon tahun kemarin, alhamdulillah selesai di masjid. Ya sekarang ini kita mau pelakon. Ya lebar ini sampai luar itu 120 meter, 120 meter. Ya kita pakai pelakon yang PVC. Ya jadi kalau kita ada pun kampus itu kotor kayak begini nih. Ya pakai PVC. Nah itu per meternya itu 140.000. Ya per meternya 140.000. Ya ini kita lelang lah. Jamaah mengambil setengah meter boleh. Ya mengambil 1 meter boleh. Ya silakan nggak apa-apa. Ya, nah, ini sudah dapat dari jamaah yang nggak hadir, tapi dia ikut lelang. Ya, yang pertama apa hal ini? Al-Fatihah, 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 اللهم يسر امورنا كلها وسائر امورنا كلها ولا تعسر علينا. اللهم يا كافر البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافر البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافر البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jawab ya subhanahu wa ta'ala ya salam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung akan jadi apa ya? Ya, salaman dulu dah. Ya. Antri. Mantap nih. Halo Bella, rumah Ustaz Subhan. Wis. Buka. Istiqomah coy. Orang istiqomah. Jakarta bersin doang ya. Dekat Indonesia. Begitu dah. Ayo kita makan dulu, makan. Guru, OTW Tanggul habis nih guru. Lanjut ya, Tanggul Sama artis.
Kapan nih? SMP. Eh,